Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video review tentang Linux Manjaro, di mana berdasarkan desktop environment Linux Manjaro dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Linux Manjaro XFCE, Linux Manjaro KDE, dan Linux Manjaro Genome. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video review tentang Linux Manjaro XFCE. Pertama-tama, ketika teman-teman booting, baik itu live CD atau live USB, maka Linux Manjaro akan menampilkan tampilan Manjaro Hello, di mana pada aplikasi Manjaro Hello ditampilkan informasi versi dari Manjaro yang digunakan, yaitu Ornara 21.0.4. Pada aplikasi Manjaro Hello, teman-teman juga dapat membaca informasi tentang documentation, support, dan project. Selain itu, teman-teman juga dapat melakukan installation Linux Manjaro. Kita bisa minimize dulu Linux Manjaro Hello dan beralih ke desktop. Pertama-tama kita akan melihat informasi sistem pada Linux Manjaro. Informasi sistem dapat ditampilkan pada aplikasi terminal. Teman-teman bisa klik pada application, kemudian terminal emulator. Setelah terminal emulator terbuka, teman-teman ketikkan lsb_release spasi -a, kemudian enter. Maka akan tampil informasi distributor ID, description, release, dan yang terakhir code name. Selain menggunakan LSB release, informasi sistem juga dapat ditampilkan dengan aplikasi Neopets. Namun secara default, aplikasi Neopets tidak disertakan pada Linux Manjaro. Oleh sebab itu, kita harus melakukan install Neopets. Tetapi sebelum melakukan install, kita harus melakukan proses update dan upgrade. Proses update pada terminal bisa dilakukan dengan perintah sudo pacman -s yy kemudian enter. Tunggu sampai proses update selesai. Setelah proses update database selesai, teman-teman lakukan proses upgrade dengan perintah sudo pacman -s yu kemudian enter. Jika ada pertanyaan, teman-teman inputkan y kemudian enter. Kemudian, jika ada pertanyaan tentang libcanberra, disarankan untuk menghindari konflik dan error, teman-teman inputkan n, kemudian enter. Apabila ada pertanyaan tentang Qt5,
teman-teman inputkan Y, kemudian enter. Tetapi apabila masih terjadi error dependensi, teman-teman lakukan sebuah perintah untuk menghapus dependensi tersebut, yaitu dengan perintah sudo pacman -r dd, kemudian nama paket dependensinya lib canberra, kemudian lib canberra strip pulse, kemudian enter. Apabila ada pertanyaan do you want to remove this packet, inputkan Y, kemudian enter. Apabila proses remove selesai, teman-teman lakukan ulang proses upgrade. Kemudian jika ada pertanyaan tentang Qt5, teman-teman inputkan Y, kemudian enter. Maka akan tampil informasi paket yang direkomendasikan untuk di-upgrade, yaitu dengan total paket 276, total size downloadnya 800 MB, dan total install size-nya sekitar 3 GB. Pada pertanyaannya, teman-teman bisa inputkan huruf Y, kemudian enter. Proses upgrade akan cukup memakan waktu, di mana dipengaruhi oleh kecepatan internet yang teman-teman gunakan. Maka dari itu, di sini saya akan mempercepat video proses upgrade agar durasi video tidak terlalu lama. Namun teman-teman akan membutuhkan waktu lebih lama dari apa yang teman-teman lihat pada video review ini. Setelah proses upgrade selesai dan tidak menampilkan pesan error, teman-teman bisa lakukan penginstalan Neopets dengan perintah sudo pacman -s neopets, kemudian enter. Jika ada pertanyaan, inputkan huruf Y, kemudian enter. Ketika proses install selesai, teman-teman ketikkan Neopets. Maka akan tampil informasi sistem berupa informasi OS, informasi host, informasi kernel, informasi uptime, informasi paket, informasi shell, informasi resolution, dan informasi desktop environment, yaitu menggunakan XFCE. Selanjutnya, informasi window manager, informasi window manager themes, informasi themes, informasi icon, informasi terminal, informasi terminal phone, kemudian CPU, informasi GPU, dan yang terakhir informasi tentang memori. Selain melakukan update, upgrade, dan install pada terminal, teman-teman juga dapat melakukan remove aplikasi, yaitu dengan perintah sudo pacman -r cns, nama paket atau aplikasi yang ingin dihapus. Misalkan kita akan menghapus Neopets, kemudian enter. Jika ada pertanyaan, inputkan Y, kemudian enter. Apabila proses remove berhasil, teman-teman bisa tes dengan mengetikkan nama paket yang dihapus, misalkan Neopets, kemudian enter.
jika pesan yang ditampilkan tidak sama seperti ketika kita memanggil Neopet sebelumnya, atau pesan yang ditampilkan no such file or directory, maka proses remove Neopet berhasil. Selanjutnya kita beralih dulu ke desktop Manjaro. Setelah sebelumnya kita mencoba melihat informasi sistem pada Linux Manjaro, selain itu kita juga butuh beberapa aplikasi pendukung untuk pemakaian sehari-hari, seperti text editor, di mana text editor yang ditanamkan pada Linux Manjaro XFCE Minimal Edition adalah Mousepad. Mousepad adalah text editor yang ditanamkan pada Linux Manjaro XFCE Minimal Edition. Versi Mousepad 055. Selanjutnya, selain text editor, kita juga butuh file manager. File manager yang ditanamkan pada Linux Manjaro yaitu Tunar. Tunar dengan versi 4.16.6. Selanjutnya, untuk kebutuhan berselancar di internet, Linux Manjaro XFCE Minimal Edition menanamkan aplikasi Midori. Teman-teman bisa akses di application, kemudian bisa klik web browser, maka akan tampil aplikasi Midori. Midori yang ditanamkan yaitu dengan versi 9.0. Selanjutnya, selain menggunakan terminal, update, upgrade, install, dan remove aplikasi juga dapat dilakukan dengan bantuan aplikasi berbentuk GUI, yaitu PAMAC. Teman-teman bisa akses di application, kemudian ketikkan PAMAC, maka akan tampil add or remove software. Klik aplikasi tersebut, maka akan tampil aplikasi add or remove software, di mana versi PAMAC yaitu 10.0.6/2. Pada aplikasi ini, teman-teman bisa melakukan proses install atau remove aplikasi. Misalkan teman-teman akan mencari sebuah aplikasi dengan cara mengklik ikon pencarian, kemudian pada kolom pencarian teman-teman ketikkan nama aplikasi yang ingin diinstal, misalkan Genie, maka akan tampil aplikasi yang berhubungan dengan kata kunci Genie. Teman-teman bisa klik install, kemudian apply, kemudian jika ada pop-up sugesti dependensi, teman-teman checklist, kemudian klik choose. Jika ada pop-up kembali, teman-teman klik apply. Maka proses install Genie sedang berlangsung. Apabila aplikasi Genie sukses diinstal, teman-teman bisa lakukan pengetesan dengan mengklik application, kemudian pada kolom pencarian application, teman-teman ketikkan Genie, kemudian klik Genie, maka akan tampil aplikasi Genie. Sekedar informasi, aplikasi Genie
sama seperti aplikasi Notepad atau Notepad++, yaitu text editor. Jika sebelumnya kita membuka text editor bernama Mousepad, ini Genie hampir sama dengan text editor Mousepad. Genie ini versi 1.3.7.1. Kita bisa close aplikasinya. Kemudian untuk decoration, teman-teman bisa klik application. Pada kolom pencarian, teman-teman ketikkan appearance. Kemudian jika ada, teman-teman klik, maka akan tampil aplikasi untuk mengatur style window. Di sini ada style, ada icon, ada font, kemudian ada setting. Teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman. Di sini saya akan menggunakan default, kemudian yaitu defaultnya Matchasi. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kehendak teman-teman dan selera teman-teman. Selanjutnya, kita juga bisa melihat semua aplikasi yang secara default ditanamkan pada Linux Manjaro, yaitu dengan cara mengklik application. Maka akan tampil aplikasi berdasarkan pencarian yang sebelumnya kita praktekkan untuk mencari beberapa aplikasi. Kemudian ada juga berdasarkan kategori, yaitu kategori aksesoris, ada application finder, sampai tunar file manager. Kemudian kategori development, ada Genie, di mana Genie aplikasi yang baru kita install. Kemudian kategori grafik ada G-Color. Pada kategori internet ada Apache sampai Midori. Kemudian pada kategori multimedia ada Farol, Media Player sampai Video Capture Utility. Pada Office ada PDF View. Kemudian pada setting ada About Me sampai dengan XFCE Terminal Setting. Kemudian pada setting ada Add or Remove Software sampai XFCE Terminal. Kemudian pada tools bagian atas ada Setting Manager, ada Lock Screen, ada Switch User, dan ada Logout. Selanjutnya, jika teman-teman ingin membaca dan mencari informasi lebih lanjut tentang Linux Manjaro, teman-teman bisa kunjungi di website resminya. Website resmi Linux Manjaro yaitu manjaro.org. Manjaro.org, kemudian enter. Di situs ini teman-teman mungkin akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Linux Manjaro. Jika teman-teman merasa ingin mendownloadnya, teman-teman bisa klik Try Manjaro Download. Teman-teman akan diarahkan ke halaman download, di mana pada halaman download kita diberikan beberapa pilihan versi Linux Manjaro,
yaitu versi XFCE, yaitu versi sama seperti video review kali ini. Kemudian ada versi KDE Plasma, dan yang terakhir ada versi Genome. Namun yang membedakan pada kesempatan kali ini ketika kita mengakses website manjaro.org telah rilis versi 21.0.7. Tetapi yang kita gunakan pada video review ini adalah 21.0.4. Teman-teman, apabila ingin mendownload XFCE, klik di Get XFCE. Kemudian teman-teman bisa pilih download minimal atau download yang sebelumnya. Kita bisa beralih dulu ke desktop. Itulah beberapa informasi dan review yang bisa saya sampaikan pada Linux Manjaro XFCE. Jika teman-teman merasa Linux Manjaro XFCE sudah bisa memenuhi kebutuhan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari dan keperluan teman-teman, dan teman-teman merasa ingin menginstal di PC teman-teman, teman-teman bisa klik install Manjaro Linux. Double klik, maka akan tampil Calamares. Calamares adalah aplikasi GUI yang membantu teman-teman untuk proses instalasi Linux. Pada proses ini, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah yang dikehendaki untuk menginstal Manjaro di PC teman-teman. Sementara untuk video tutorial installernya saya akan buat di video terpisah dengan video review kali ini. Sekian video review tentang Linux Manjaro XFCE Minimal Edition dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.